Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat apapun itu teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Aji Boyaya. Saya dari kelas analisis industri EMA dengan akhir 348. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester analisis industri yang telah diberikan. Oke, untuk ujian tengah semester analisis industri itu kita minta untuk menganalisis video YouTube yang dibuat oleh Timothy Ronald dengan judul 5 Industri Masa Depan untuk Jadi Triliunan. Nah, dari video tersebut saya menganalisa dan tiga industri yang membuat saya tertarik adalah yang pertama dari renewable energy atau energi terbarukan, kedua ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan yang ketiga adalah biotechnology. Nah, industri-industri ini nantinya akan saya analisis dengan mendalam menggunakan framework-framework yang telah saya pelajari. Menuju industri yang pertama, yaitu ada renewable energy atau energi terbarukan. Jadi untuk industri energi terbarukan itu menjadi salah satu sektor paling strategis dalam menghadapi krisis iklim dan mendorong transaksi atau transisi energi global dengan kekayaan sumber daya seperti tenaga surya, panas bumi, dan juga bioenergi. Nah, di Indonesia itu sendiri memiliki potensi yang besar untuk memimpin arah energi berkelanjutan. Kemudian perkembangan industri ini juga dipacu oleh kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan juga kebutuhan akan diversifikasi energi nasional. Hal ini didukung oleh data dan laporan dari berbagai lembaga nasional maupun lembaga internasional terkait dengan sektor ini akan menjadi salah satu yang paling relevan dan dinamis untuk dianalisis secara strategis. Nah, untuk framework yang akan saya gunakan dalam menganalisis industri ini, yang pertama ada Presto. Jadi, kenapa sih framework ini digunakan? Nah, digunakan untuk menganalisis pengaruh dari faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, dorongan lingkungan, perubahan sosial, dan perkembangan teknologi energi bersih. Kemudian, industri energi terbarukan ini akan sangat dipengaruhi oleh komitmen transaksi energi global dan juga kebijakan nasional seperti target net zero. Maka dari itu, Pestel Framework ini akan menjadi alat yang paling tepat untuk menganalisis konteks makro yang membentuk arah pertumbuhan industri ini. Kemudian untuk framework yang kedua, saya menggunakan Forster Five Forces, di mana Five Forces ini digunakan untuk mengukur tingkat persaingan dan juga daya tarik industri dalam konteks energi terbarukan. Nah, struktur kompetisinya itu melibatkan berbagai sektor atau berbagai aktor seperti BUMN, swasta, hingga startup. Nah, dengan posisinya, mereka itu akan sangat berbeda posisi tawarnya. Kemudian ada juga ancaman dari energi fosil dan sebagai substitusi serta ketergantungan pada pemasok teknologi global. Karena itu, portal itu dapat membantu untuk memahami tantangan pasar dan juga potensi masuk pendatang baru di sektor ini. Kemudian, untuk framework yang ketiga itu ada value chain, di mana digunakan untuk memetakan proses penciptaan nilai dari pengadaan teknologi instalasi sistem energi hingga layanan pasca instalasi industri. Nah, ini memiliki rantai proses yang kompleks dan teknologi intensif sehingga framework ini penting untuk mengidentifikasi titik efisien peluang dan meningkatkan kualitas layanan serta keunggulan kompetitif melalui O dan M dan model bisnis energi terdesentralisasi. Kemudian yang keempat itu saya menggunakan framework Generic Competitive Strategies, di mana digunakan untuk memahami bagaimana pelaku industri menentukan strategi bersaing. Kemudian beberapa perusahaan itu akan menempuh strategi cost leadership, seperti misalnya lewat efisiensi proyek skala besar. Sedangkan yang lain akan fokus pada differentiation dengan teknologi hijau, sistem smart monitoring, atau branding berkelanjutan. Kemudian, generic strategic ini menjadi penting karena industri ini sangat menuntut kombinasi antara efisiensi biaya dan juga nilai inovasi. Yang terakhir, saya menggunakan SWOT analysis, di mana digunakan untuk merangkum keseluruhan proses strategis industri. Analisis ini memadukan insight internal, baik kekuatan dan juga kelemahan, dan eksternal, peluang ancaman, sehingga membantu menyusun arah strategi yang realistis dan responsif. Nah, dalam konteks energi terbarukan atau SWOT, itu akan sangat bermanfaat untuk menilai kesiapan industri dalam menghadapi risiko seperti fluktuasi, harga material berjalan rumit, atau dominasi pemain besar. Nah, kemudian beranjak kepada analisis yang pertama, yaitu analisis Pestel on renewable energy atau Pestel analysis kepada energi terbarukan. Nah, Pestel analysis ini terdiri dari 6 subjek, ada politik, economic, sosial, teknologi, environment, dan juga legal. Untuk aspek yang pertama, aspek politik, itu adalah adanya dukungan kebijakan pemerintah seperti subsidi, feed-in tariff, insentif pajak, dan juga target energi terbarukan atau renewable energy mix.
Kemudian yang kedua yang mendukungnya adalah adanya program transisi energi nasional atau National Energy Transition dari energi fosil ke energi hijau. Dan yang ketiga, itu adanya perjanjian-perjanjian internasional seperti Paris Agreement yang mendorong adopsi energi bersih. Tetapi dalam hal ini itu ada risikonya di mana akan adanya perubahan rezim politik itu bisa mengubah prioritas kebijakan, misalnya adanya pemangkatan subsidi dan lain-lainnya. Kemudian untuk aspek yang kedua ada ekonomi. Ekonomi itu yang pertama ada penurunan biaya produksi panel surya dan juga turbin angin atau energi terbarukan itu akan semakin kompetitif. Yang kedua ada adanya potensi penghematan jangka panjang dibandingkan bahan bakar fosil. Kemudian yang ketiga itu adanya tantangan investasi awal atau capital intensive terutama untuk skala besar PLTS dan juga PTLB, sehingga hal ini membutuhkan biaya yang besar dalam instalasi untuk implementasi energi terbarukan itu sendiri. Kemudian adanya fluktuasi harga material seperti lithium, silikon, dan rare earth yang akan mempengaruhi biaya proyek. Jadi lithium, silikon, rare earth itu adalah bahan-bahan dasar utama yang digunakan untuk kebutuhan renewable energy itu sendiri. Kemudian aspek yang ketiga itu ada aspek sosial, yaitu akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim dan pentingnya energi bersih. Nah, komunitas lokal itu juga makin terbuka nih terhadap proyek energi terbarukan, tapi masih ada resistensi, seperti contohnya masih digunakan PLTA yang merusak ekosistem lokal. Adanya juga isu pemerataan energi di daerah 3T. Jadi ini membuka peluang sosial yang bisa dijawab oleh energi terbarukan itu sendiri karena akses yang sulit untuk dimasukkan energi-energi yang konvensional. Kemudian yang keempat ada aspek teknologi di mana inovasi besar dalam efisiensi panel surya itu memberikan penyimpanan energi atau baterai, kemudian adanya smart grid. Jadi ini akan mendorong untuk arah energi terbarukan itu sendiri. Kemudian adanya perkembangan teknologi off-grid yang cocok untuk daerah-daerah terpencil. Ini bisa dikaitkan yang tadi aspek sosial itu sendiri. Kemudian tantangannya juga ada dalam aspek teknologi ini, di mana ketergantungan pada teknologi impor dan juga kemampuan transfer teknologi lokal itu masih terbatas. Jadi untuk energi terbarukan ini, teknologinya masih berpusat di negara-negara dengan industri maju atau negara-negara yang maju seperti itu. Kemudian untuk aspek yang selanjutnya itu ada environment atau lingkungan, di mana energi terbarukan ramah lingkungan itu memiliki nol emisi karbon dan juga minim polusi, sehingga akan sangat sehat bagi dunia. Kemudian ada proyek energi tertentu bisa berdampak negatif juga. Misal pembangunnya PLTA bisa mengganggu ekosistem itu sendiri seperti yang disampaikan di aspek sosial. Kemudian adanya tekanan dari organisasi-organisasi lingkungan dan tren ESG atau Environmental, Social, and Governance yang makin kuat. Dan hal ini akan mendorong semakin terciptanya renewable energy di Indonesia. Kemudian ada aspek legal atau perizinan proyek energi itu kadang kompleks dan memakan waktu makan waktu. Masalahnya itu biasanya tumbang tinggi di lahan, terus ada juga masalah terkait AMDAL dan sebagainya. Kemudian adanya regulasi ekspor impor, perataan energi dan standarisasi teknologi, kemudian adanya target rencana umum Energi Nasional atau RUEN dan aturan khusus dari Kementerian ESDM di Indonesia. Dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap proses aplikasi energi terbarukan di Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya analisisnya dari menggunakan framework Foster's Five Force terhadap energi terbarukan. Nah, untuk ini itu kita bagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah tantangan untuk memasuki pasar baru. Jadi untuk tantangannya dalam hal ini itu dikategorikan sedang ke tinggi. Jadi karena hal ini untuk mengaplikasikan energi terbarukan itu membutuhkan biaya awal proyek yang tinggi. Jadi modalnya itu besar, tapi makin banyak insentif dan juga adanya pendanaan hijau. Jadi entry barrier-nya ini semakin menurun juga. Kemudian ada teknologi yang sudah mulai terbuka, misalnya solar panel, itu membuat pendatang baru lebih mudah masuk. Namun masih ada tantangan regulasi dan juga perizinan yang kompleks. Jadi pemain baru dari sektor lain, misalnya perusahaan migas itu mulai diversifikasi ke renewable energy. Jadi ini juga menambah tekanan untuk pemain-pemain baru di bidang ini. Kemudian yang kedua adalah bargaining power of supplier atau kekuatan tawar dari pemasok itu sendiri. Nah, kekuatan tawarnya itu cukup sedang, dikategorikannya dalam kategori sedang. Nah, karena ketergantungan pada hal ini itu karena yang pertama, ketergantungan pada pemasok komponen teknologi, misalnya panel surya, baterai dari luar negeri, masih Cina dan segala macamnya kayak gitu. Kemudian adanya fluktuasi harga bahan baku lithium, silikon, yang memberi leverage pada pemasok, seperti yang kayak sudah disampaikan tadi pada analisis sebelumnya. Nah, hal ini
membuat semakin banyak inovasi lokal dan juga peluang untuk meningkatkan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang juga cukup untuk melakukan intervensi pada aspek ini. Kemudian ada yang selanjutnya adalah bargaining power of buyers atau kekuatan tawar dari pembeli itu sendiri. Nah, kekuatan tawar dari pembeli ini akan sangat tinggi. Kenapa sih? Karena yang pertama, konsumen, terutama korporat atau industri besar itu memiliki banyak pilihan antara energi konvensional dan juga energi hijau. Kemudian yang kedua adalah pemerintah juga sebagai pembeli besar melalui skema Power Purchase Agreement atau PPA sehingga mereka bisa menekan harga. Kemudian konsumen rumah tangga itu cenderung masih tergantung pada PLN kalau di Indonesia kan, sehingga daya tawarnya itu rendah kayak gitu. Yang keempat adalah trade of substitusi atau produk substitusinya itu kayak gimana. Nah, untuk hal ini dikategorikan di kategori sedang. Substitusi utama dari energi substitusi utamanya itu ada di energi fosil berupa batu bara dan gas alam yang harganya bisa lebih murah dari lebih murah di pasar bebas kayak gitu. Nah, tapi ada tren global yang mengurangi penggunaan energi fosil terutama karena tekanan ESG tadi dan juga regulasi karbon. Sehingga energi nuklir juga bisa jadi substitusi tapi secara sosial dan regulatif masih belum sepopuler energi terbarukan itu sendiri. Nah, yang terakhir adanya industri rivalry atau persaingan usahanya itu kayak gimana? Jadi persaingan usaha di industri energi terbarukan ini cukup tinggi karena banyaknya pemain baru dari mulai startup, BUMN hingga perusahaan migas seperti Pertamina dan juga PLN mulai meningkatkan rivalitasnya. Kemudian persaingan ketat terutama di proyek skala besar PLTS, PLTB, PLTA di mana pemenang tender itu sering ditentukan oleh harga yang terendah. Nah, hal ini membuat untuk proyek-proyek yang skala kecil misalnya off-grid solar, kompetisi terjadi itu lewat inovasi dan model bisnis atau leasing, token based, dan sebagainya yang ada di Indonesia saat ini. Next, analisisnya menggunakan value chain framework analysis untuk energi terbarukan ini. Jadi value chain di industri ini memang cukup panjang dan sangat bergantung pada jenis energinya. Kayak misalkan bisa dipilih mau pakai energi surya, energi angin, energi air, ataupun bioenergi. Jadi itu akan sangat berbeda-beda kalau dirinya secara spesifik. Tetapi untuk aktivitas-aktivitas utama pendukungnya itu bisa dikategorikan menjadi dua aspek ini. Jadi ada primary activity atau aktivitas utama, di mana aktivitas utamanya itu dimulai dari pengadaan komponen seperti panel surya, turbin, baterai, yang mayoritas itu masih diimpor. Nah, kemudian adanya tahap operasional yang masih meliputi instalasi sistem energi berupa PLTS atau PLTB. Kemudian dilanjut dengan monitoring performa, sorry. Kemudian yang tahapan selanjutnya adalah distribusi dari produk yang dihasilkan itu masih dilakukan melalui grid PLN atau sistem off grid, di mana pemasaran itu masih menyasar tender pemerintah, korporasi, dan rumah tangga dengan berbagai model bisnis seperti leasing. Layanan pasca instalasi seperti pemeliharaan dan monitoring jarak jauh itu juga menjadi nilai tambah yang penting. Kemudian yang aspek yang kedua adalah support activities atau aktivitas pendukung, di mana untuk suatu organisasi itu harus adaptif terhadap regulasi, SDM yang dipunya itu harus teknis juga menjadi aset utama sehingga pelatihan dan pengembangan lokal itu sangat dibutuhkan sehingga inovasi itu difokuskan pada energi efisiensi teknologi dan penyimpanan energi. Kemudian untuk pengadaannya itu diarahkan pada peningkatan lokal konten dan kerjasama strategis dengan pemasok. Untuk framework yang selanjutnya itu digunakan Dynamic Competitive Strategies on Renewable Energy, di mana ada tiga aspek yang diperhatikan di sini. Yang pertama adalah adanya cost leadership, ada differentiation, dan juga ada fokus strategi. Untuk aspek yang pertama ada cost leadership, di mana strategi ini itu dijalankan oleh perusahaan yang menargetkan proyek berskala besar seperti PLTS industri ataupun PLTA. Nah, fokus utamanya adalah pada efisiensi operasional berupa penggunaan teknologi massal dan komponen murah seringkali dari Tiongkok atau dari China. Contoh penerapannya meliputi menang tender dari pemerintah dengan harga rendah serta mengandalkan teknologi yang sudah mature dan terjangkau. Tantangannya itu ada pada margin keuntungan yang tipis dan volume ketergantungan pada proyek volume. Kayak gitu. Yang selanjutnya ada diferensiasi atau diferensiasi produk. Nah, ini digunakan oleh perusahaan yang menggunakan nilai tambah seperti teknologi efisiensi tinggi, integrasi sistem baterai, dan monitoring pintar via aplikasi. Nah, Branding sebagai solusi hijau masa depan itu menjadi senjata utama dalam aspek ini. Nah, strategi yang cocok dan menarik itu ada pada segmen premium seperti rumah tangga kelas atas, sekolah internasional, dan perusahaan dengan komitmen terhadap ESG. Nah, yang selanjutnya itu ada fokus strategi, di mana fokus strategi. Yang pertama itu ada
fokus di cost leadership-nya, di mana menargetkan pasar spesifik seperti daerah 3T dengan solusi modular dan murah, seperti contohnya ada solar home system, model bias bisnisnya bisa berupa leasing, token base, atau komunitas energi. Yang selanjutnya ada fokus di diferensiasi, di mana menyediakan solusi tailor mode untuk sektor tertentu. Misalnya nih ada PLTS untuk pabrik pengolahan makanan yang butuh listrik stabil dan ramah lingkungan, tetapi juga bisa menyasar institusi sosial seperti pesantren, kampus, atau desa wisata yang ingin tampil sebagai brand hijau. Oke, untuk framework yang terakhir ini digunakan SWOT analysis, di mana terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Untuk kekuatan dari industri ini adalah di mana ini menawarkan solusi ramah lingkungan dan rendah emisi, menjadikannya bagian dari strategi jangka panjang dalam menghadapi perubahan iklim. Kemudian biaya teknologi yang terus menurun, terutama untuk panel surya dan turbin angin, itu membuatnya semakin kompetitif. Kemudian permintaan global dan juga lokal itu juga meningkat seiring dengan tren net zero. Selain itu, tersedianya pendanaan hijau dan insentif pemerintah yang mendukung pengembangannya. Untuk kelemahan dari industri ini adalah adanya tantangan utama biaya awal yang tinggi, termasuk untuk instalasi dan infrastruktur. Industri ini itu juga masih bergantung pada teknologi impor seperti baterai dan panel. Untuk opportunities-nya itu adanya tersedia dukungan regulasi nasional global terhadap energi hijau. Nah, untuk tantangannya itu adalah energi terbarukan itu masih menghadapi persaingan dari fosil atau energi fosil yang bisa lebih murah dalam jangka pendek. Risiko lain itu juga datang dari fluktuasi harga material penting seperti lithium dan rare earth. Jadi resultnya gimana sih untuk renewable energy atau energi terbarukan ini berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Nah, secara keseluruhan, industri energi terbarukan ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat tinggi didukung oleh tren global menuju keberlanjutan dan transisi energi bersih. Melalui kombinasi inovasi teknologi, dukungan kebijakan, serta kesadaran sosial yang semakin meningkat. Sektor ini itu memiliki peluang yang besar untuk berkembang secara signifikan dan jangka panjang, meskipun menghadapi tantangan seperti biaya awal yang tinggi, ketergantungan pada impor teknologi, dan komitmen atau kerumitan regulasi. Industri ini tetap menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon di masa depan. Oke, yang selanjutnya ada analisis terkait dengan artificial intelligence atau industri kecerdasan buatan. Jadi sebenarnya industri kecerdasan buatan itu yang seperti apa sih? Nah, industri kecerdasan buatan itu merupakan salah satu sektor yang paling dinamis dan disruptif dalam landscape ekonomi global. Kenapa sih kok dikatakan demikian? Karena dengan kemampuannya untuk melakukan otomasi cerdas, analisis algoritma, AI itu memainkan peranan penting untuk mendorong transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, keuangan, manufaktur, hingga pendidikan dan juga pertahanan. Nah, pertumbuhan pada sektor industri ini, yaitu industri AI ini juga dipacu oleh adanya lonjakan inovasi teknologi, adopsi cloud dan big data, serta meningkatnya kebutuhan enakan, efisiensi, dan kecepatan dalam proses bisnis. Indonesia itu juga mulai menunjukkan komitmen nih terhadap perkembangan AI melalui strategi nasional dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dengan dukungan data, talenta, digital, dan kerangka regulasi yang mulai dibentuk. AI itu menjadi salah satu sektor yang paling relevan untuk dianalisis secara strategis, baik dari sisi peluang, risiko, maupun daya saing jangka panjang. Nah, untuk menganalisis sektor ini digunakan hampir mirip seperti sebelumnya, cuma ada sedikit perbedaan untuk framework yang keempat, di mana saya menggunakan, maaf, untuk yang ketiga, di mana saya menggunakan strategic growth analysis. Oke, untuk yang Vestel, kenapa sih pakai Vestel? Vestel ini digunakan untuk memandu Vestel eksternal seperti sama, jadi yang kayak tadi. Kemudian untuk Porter 5-nya itu digunakan untuk melihat struktur persaingan dalam industri AI yang semakin padat dan semakin padat pemain dan terus berkembang, dan kehadiran aktor-aktor besar seperti Big Tech, startup inovatif, dan komunitas open source menciptakan persaingan yang dinamis, ketat, dan selain itu industri ini juga bergantung pada supplier utama seperti penyedia GPU, cloud computing, dan sebagainya. Nah, ini yang baru digunakan, kita menggunakan strategi group analysis. Ini digunakan karena pelaku industri ya itu sangat beragam dan tidak berada dalam posisi bersaing langsung. Jadi digunakan framework ini untuk memetakan perbedaan strategi antar kelompok. Misalnya ada perusahaan teknologi besar yang mereka itu fokus pada integrasi AI dalam ekosistem mereka. Sementara untuk startup kecil itu mereka lebih mengejar spesialisasi produk berbasis AI untuk sektor tertentu. Nah, di sisi lain ada pula nih komunitas open source yang berperan dalam pembangunan model-model alternatif secara kolaboratif.
Dengan framework ini itu bisa dilihat nih bagaimana masing-masing kelompok itu menempati posisi strategis dan unik dan saling melengkapi maupun bersaing di level-level tertentu. Nextnya ada generic competitive strategi seperti yang dilakukan pada industri sebelumnya juga, di mana framework ini itu digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara cost leadership, differentiation, dan juga fokus strategi mereka. Nah, yang jadi perbedaan lagi adalah adanya, nggak ini masih sama, di mana digunakan SWOT analysis untuk merangkumnya juga kayak gitu. Next nih, yang pertama kita masuk ke pestle analysis di industri AI. Jadi yang pertama dari segi politikalnya itu di mana adanya regulasi penggunaan data dan privasi itu makin ketat. Misalnya dari GDPR di Europe, ada UU PDP di Indonesia atau UU ITE di Indonesia juga. Kemudian nih, yang kedua adanya negara maju yang mulai berlomba-lomba menggunakan AI nasional dalam ketahanan nasional. Kemudian pemerintah juga mendorong ada juga kekhawatiran terhadap penggunaan AI di bidang militer keamanan berupa potensi kontrol yang ketat. Nah, kemudian dari segi ekonomi itu AI menjadi penggerak utama transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas sehingga banyak sektor yang mengadopsi AI dari mulai finansial, retail, logistik, pertanian, pendidikan dan juga lain-lainnya. Nah, kemudian dari aspek sosial itu adanya munculnya kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi AI. Nah, isu bias, algoritma, dan diskriminasi. Jadi kalau AI dilatih dengan data itu tidak beragam, kayak gitu. Gimana sih permasalahannya? Kemudian juga tapi ada juga sentimen positif terkait dengan AI itu membantu dalam akses layanan kesehatan edukasi dan inklusi digital. Kemudian ada juga perlu adanya edukasi publik tentang manfaat dan batasan agar AI itu menerima sosial meningkat. Nah, dari aspek teknologi ini, AI bisa berkembang pesat berkat yang pertama adanya machine learning dan deep learning, kemudian ada natural language processing berupa ChatGPT, Google Gemini, and so on. Kemudian ada juga computer vision, di mana mobil otonom, pengawasan, dan segala macamnya. Nah, yang selanjutnya itu ada aspek lingkungan, di mana proses pelatihan model AI besar atau large language model itu membutuhkan energi yang besar juga. Nah, ini sangat berkontribusi terhadap jejak-jejak karbon. Kemudian isu keberlanjutan mulai masuk juga nih dalam badai perusahaan AI atau green AI, efisiensi komputasi, dan sebagainya. Nah, kemudian dilihat dari aspek legalnya, aspek hukum ini, regulasi AI ini sering sedang dalam perkembangan. Contohnya ada European Union AI Act dan segala macamnya. Nah, kemudian ada banyak juga negara yang mulai mempertimbangkan kerangka etika dan juga tanggung jawab AI itu sendiri. Next, analisis dari Forster Forces terhadap, mohon maaf ini typo, terhadap industri AI. Nah, yang pertama untuk tantangan masuknya itu, tantangan perusahaan masuk baru itu kayak gimana? Nah, tantangannya itu cukup sedang ke tinggi kategorinya, di mana barrier masuknya itu relatif rendah untuk beberapa aplikasi AI, misalnya chatbot, image generation, karena adanya open source tool study dan juga platform cloud. Tapi untuk proyek skala besar seperti LLM atau AI enterprise itu barrier masuknya cukup tinggi, di mana butuh dana besar, data banyak, dan juga hardware yang mahal. Kemudian ada pendatang baru itu bisa cepat naik. Contohnya ada startup AI naik daun lewat VC, terus ada lewat VC itu venture capital, terus ada juga komunitas open source. Nah, ada ekosistem AI, API, dan juga model AI terbarukan seperti itu. Kemudian gimana nih bargaining power supplier dan juga bargaining powernya buyer. Kalau untuk supplier itu tinggi, tapi kalau untuk buyer itu cenderung tinggi. Kenapa sih kalau untuk supplier itu tinggi? Karena pemasok utama itu dia hadiah komputasi, dia ada dan prosesnya itu ini tidak dia itu ada dia ada kalau berbeda orang belajarnya mungkin dengan tertentu. Nanti kalau mereka sekitar terapi yang kecil daya tahan tinggi jadi bisa membentuk solusi sistem harga komputer dan juga keamanan. Nah, itu bisa menjadi gitu itu daya tahan itu enggak karena mudah berpindah atau switch costing gitu. Kemudian untuk barang ini kayak gimana? Ini ada di kategori sedang. Seperti itu bisa dana dari human labor atau manusia versus otomatisasi. Nah, yang ada industri luar ini itu tinggi karena persaingan sangat ketat di mana semua itu lewat persaingan ketat di semua level dari big tech, startup, open source itu semuanya ketat. Kemudian ada seperti grup mengenal itu artificial intelligence industry.
AI itu sendiri yang tadi dijelaskan di awal. Jadi untuk strategic group analysis merupakan framework yang digunakan untuk mengelompokkan perusahaan dalam sebuah industri berdasarkan kesamaan strategi yang mereka terapkan. Nah, tujuannya adalah untuk memahami siapa saja yang bersaing langsung, siapa saja yang bermain di ceruk pasar tertentu, dan siapa saja yang memiliki dominasi struktural dalam industri tersebut. Dengan pendekatan ini itu, kita bisa menganalisis posisi kompetitif masing-masing dengan dinamis seperti AI. Ini dikelompokkan dalam beberapa grup untuk industri AI. Nah, kelompok yang pertama ini adalah kelompok nah, Microsoft mengatakan kelompok ini itu memiliki pemberkataan integrasi industri yang menjadi close infrastructure model AI sehingga AI komersial dalam satu platform. Yang utamanya adalah di mana mereka terletak pada aset pembatas skala besar, kapasitas komputer tinggi, serta kelompok terkecil. Anak yang kedua itu adalah yang kedua itu pelajaran dari sosial, manajemen, niche, AI. Karena pilihan ini dalam kelompok yang umumnya fokus pada satu aplikasi spesifik atau sektor tertentu, misalnya di grafis, administratif, atau edukasi. Nah, untuk grup yang ketiga, kelompok AI yang ketiga ini adalah AI lokal atau AI regional. Contohnya seperti Notebooks di Indonesia, ada SenseTime di Tiongkok. Nah, perusahaan ini itu umumnya fokus pada kebutuhan lokal seperti sistem keamanan, KYC, atau pelayanan pendidikan. Untuk jelas info Indonesia seperti ini dari AI, Alpha AI. Nah, kelompok ini itu menggunakan model dan tools AI melalui pendekatan yang transparan dan kolaboratif dengan kontribusi dari komunitas global. Jadi, analisis kelompok strategis ini menunjukkan bahwa industri AI itu tidak hanya dikuasai oleh raksasa-raksasa teknologi, tetapi dipenuhi juga dengan startup inovatif, pengembangan lokal, dan komunitas open source yang aktif. Dalam banyak kasus, adanya perusahaan-perusahaan yang mengadopsi strategi, fokus, dan fleksibel justru itu mampu menciptakan unggulan kompetitif yang kuat, bahkan saat harus bersaing dengan dominasi skala besar dari pemain global. Yang selanjutnya ada generic competitive strategies. Ini dibagi jadi tiga, kayak tadi. Ada quantitative, differentiation, dan juga fokus strategi. Nah, untuk cost leadership itu sendiri, strategi ini diterapkan oleh perusahaan yang menawarkan layanan AI generik dengan harga yang rendah. Yang fokus utamanya adalah pada efisiensi infrastruktur, pemasaran secara batch, dan distribusi melalui cloud API berbiaya murah. Contohnya itu ada text-to-speech, chatbot, massal, SaaS tools, dan segala macamnya. Terus yang kedua ada differentiation, di mana ini adalah yang paling umum di industri AI. Jadi perusahaan itu mengedepankan fitur unggulan dengan performa model tinggi serta desain antarmuka yang menarik. Contohnya mencakup model AI dengan akurasi yang tinggi, efisiensi daya yang akan lebih baik, serta solusi AI yang menunjang tinggi etika dan privasi. Kemudian ada fokus strategi itu dibagi jadi dua, ada cost focus dan juga differentiation focus. Nah, kalau untuk cost focus itu lebih menargetkan pasar lokal seperti UMKM, sekolah, atau desa digital dengan solusi AI yang sederhana dan terjangkau. Model berikutnya bagaimana? Nah, yang selanjutnya ada differentiasi fokus, di mana fokus pada solusi AI yang disesuaikan secara spesifik untuk industri-industri tertentu. Contohnya AI untuk diagnosa medis, legal tech, agrikultur, atau logistik. Nah, ini untuk SWOT analisisnya, kekuatannya di mana ya? Itu mengalami pertumbuhan pesat, terutama sejak munculnya generatif AI, teknologi ini fleksibel dan juga digunakan di banyak faktor. Untuk kelemahannya, AI itu sangat bergantung pada data yang berkualitas tinggi dan infrastruktur mahal seperti GPU. Tapi ada juga nih peluangnya di mana permintaan aplikasi dan juga aplikasi itu selalu meningkat. Ada juga di poin dari pemerintah dan sebagainya. Tapi ada juga tantangannya di mana industri ini menghadapi ketidakpastian regulasi dan risiko penyalahgunaan teknologi seperti deepfake dan sebagainya. Nah, hasilnya dari analisis ini apa sih? Jadi industri kecerdasan buatan itu terus berkembang pesat sebagai motor utama transformasi digital di berbagai sektor, karena bahwanya dalam mengoptimalisasi proses, meningkatkan efisiensi, serta mengalihkan inovasi yang disruptif menjadi AI sebagai industri masa depan yang sangat strategis. Namun, perkembangan seperti ini juga diiringi dengan tantangan serius seperti isu etika, regulasi data,
dan ketimbangan akses teknologi. Untuk itu diperlukan strategi yang adaptif, inovatif, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial agar industri AI ini dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya ada industri, harusnya nggak ada artificialnya ya, industri bioteknologi teman-teman. Nah, industri bioteknologi itu apa sih? Jadi, industri bioteknologi adalah salah satu sektor yang paling inovatif dan juga transformatif dalam menjawab tantangan di bidang kesehatan, pangan, dan lingkungan. Nah, ini berbasis pada riset ilmiah dan teknologi canggih. Sektor ini memainkan peran penting dalam pengembangan solusi seperti terapi genetik, vaksin modern, hingga bioenergi dan pertanian cerdas. Nah, Indonesia itu sendiri memiliki potensi yang besar dalam pengembangan bioteknologi, baik melalui keragaman hayati, kapasitas akademik, maupun kolaborasi riset dengan institusi global. Perkembangan industri ini turut dipacu oleh dukungan regulasi, tren investasi, dan integrasi teknologi baru seperti AI. Dengan meningkatnya kebutuhan global terhadap solusi keberlanjutan dan kesehatan berbasis inovasi, industri bioteknologi ini menjadi salah satu yang paling relevan dan strategis untuk dianalisis secara mendalam. Nah, analisisnya pakai apa aja sih? Biasanya pakai 5 framework yang sama. Balik lagi ke framework yang pertama, di mana kita di sini menggunakan Pestle, Porter's Five Forces, Value Chain Analysis, dan dari Commodity Strategies, dan yang terakhir pakai SWOT Analysis juga. Untuk analisis yang pertama, di mana kita menggunakan Pestle, aspek-aspeknya yang pertama ada political, di mana industri ini masih sangat dikontrol oleh pemerintah melalui regulasi obat, vaksin, dan produk rekayasa genetika, misalnya lewat BPOM, FDA, dan juga IMA. Kemudian adanya kebijakan pemerintah soal biotax dan keamanan hayati atau biosafety yang sangat memengaruhi arah riset dan komersialisasi. Kemudian untuk aspek ekonomi, di mana bioteknologi ini termasuk industri dengan biaya R&D tinggi dan juga waktu pengembangan yang panjang, bisa sampai 10 bahkan 15 tahun terutama untuk produk medis. Tapi ada juga potensi return yang sangat besar, terutama bila produk sukses secara global. Kemudian untuk aspek sosialnya itu ada resistensi publik terhadap GMO atau Genetically Modified Organism, tetapi gen dan rekayasa genetika manusia. Jadi adanya tantangan etika dan juga kepercayaan. Nah, kalau untuk teknologi itu adanya kemajuan teknologi luar biasa seperti CRISPR, terapi sel, bioinformatics, synthetic biology, and so on. Kemudian ada di environment atau lingkungan, jadi bioteknologi ini bisa bantu pelestarian lingkungan, bioenergi, tanaman, dan sebagainya. Tapi juga memunculkan kontroversi misalnya keamanan, GMO, versus keanekaragaman hayati. Kalau untuk di aspek legalnya, hukum dan etika itu jadi tantangan utama. Jadi kayak siapa yang boleh patenin DNA? Apakah hasil rekayasa genetik itu legal, dan sebagainya. Nah, kalau untuk quarter five forces itu yang pertama ada tantangan untuk masuk pasar itu cenderung rendah ke sedang karena tadi biaya R&D itu sangat tinggi, ditambah proses pengembangannya itu yang panjang dan regulasinya yang ketat. Jadi barrier untuk masuknya itu sangat tinggi juga. Nah, terus kemudian juga dibutuhkan akses ke laboratorium canggih, uji klinis, dan jaringan distribusi, di mana itu tidak mudah bagi pemain baru. Kemudian untuk bargaining power supplier itu cenderung sedang karena pemasok alat laboratorium, reagen, dan bahan biologi seringkali itu terbatas, jadi bisa memberi daya tawar yang tinggi. Tapi kalau untuk bayar, itu tinggi karena untuk produk kesehatan, pembeli utama itu rumah sakit, BPJS atau pemerintah, asuransi yang daya tawarnya itu sangat tinggi. Jadi untuk produk pertanian, kalau untuk pertanian, GMO pertanian, ini juga tinggi juga. Kemudian substitusinya, tantangan substitusinya itu cenderung sedang ke tinggi juga karena contohnya nih ada produk tradisional, misal obat kimia biasa, tanaman konvensional itu masih digunakan luas. Jadi ini menjadikan ancaman untuk produk biotek baru. Kalau untuk persaingan industrinya kayak gimana? Persaingannya juga cukup tinggi, teman-teman. Bukan cukup, tapi tinggi ya. Nah, persaingannya sangat tajam, terutama di bidang seperti bio farma, genomik, dan juga pertanian GMO. Nah, pemain pasar itu seperti Pfizer, Roche, Bayer, semua bersaing dengan startup inovatif dan universal riset. Nah, kemudian untuk value chain analysis-nya itu kayak gimana? Nah, yang pertama untuk aktivitas utamanya mereka itu kayak gimana sih? Rantai nilai industri bioteknologi itu dimulai dengan adanya pengadaan bahan biologis dulu seperti enzim, reagen, dan sel, and so on. Terus adanya tahap operasi yang berfokus pada R&D dan juga produksi, dan juga distribusi produk. Nah, kalau untuk supportive
Activitiesnya itu, struktur perusahaan itu harus mampu untuk menangani aspek regulasi dan etika dengan dukungan tim hukum dan manajemen proyek yang kuat. Kemudian juga punya pengelolaan SDM tentang ini. Nah, pengembangan teknologi adalah nilai inti, kayak gitu. Nah, kemudian ada generate competition kayak gimana? Sama, masih dibagi tiga juga. Kalau untuk waktu dibagi ini, strategi ini relatif jarang digunakan secara ekstrim karena tingginya biaya R&D itu sendiri dalam biaya biotech. Namun, pendekatan ini tetap relevan juga untuk produk dengan skala produk besar seperti vaksin generik, insulin, biosimilar, atau biofertilizer massal. Nah, kalau untuk diferensiasi, ini merupakan strategi yang paling dominan dalam industri biotech karena perusahaan itu bersaing dengan cara menawarkan produk inovatif dan unik seperti terapi gen, vaksin mRNA, atau teknologi berbasis base. Keunggulannya biasanya itu ditopang oleh teknologi eksklusif yang dipatenkan. Secara reputasi, dari segi kualitas, keamanan, dan efektivitas ilmiah, strategi ini itu umum digunakan oleh produksi R&D intensif atau startup berbasis sains seperti Moderna dan BioNTech. Nah, kalau untuk fokus strateginya itu dibagi jadi dua, ada fokus di mana strategi ini menyasar pasar spesifik dengan solusi biotech yang sederhana dan terjangkau, contohnya seperti biofertilizer, untuk penelitian kecil, rapid test murah, dan so on. Kemudian untuk diferensiasi, difokuskan pada pasar niche yang kebutuhan khusus seperti terapi untuk penyakit langka. Nah, untuk SWOT analisisnya, kekuatan dari industri bioteknologi ini berfokus pada inovasi ilmiah ya teman-teman. Kalau kelemahannya itu ada di proses R&D dan uji klinis dengan biotek yang cenderung lama dan mahal. Tapi peluangnya nih kebutuhan global terhadap solusi kesehatan, pangan, dan energi berkelanjutan semakin tinggi. Nah, tantangannya itu di mana industri ini menghadapi persaingan ketat dan risiko besar jika produk gagal setelah investasi mahal. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih teman-teman untuk industri artificial biotechnology, sorry, bioteknologi aja teman-teman. Nah, jadi melalui analisis industri terhadap tiga sektor kerja ini terbentukkan ini memiliki dinamika peluang terang dan ya, risiko pasar. So, terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.